Teh Ece ada di depan jendela kosnya langsung melototin mereka. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Kayla. Ini adalah segmen terbaru aku, yaitu Ruang Horor Kayla, yang dimana isinya adalah cerita-cerita horor kiriman teman-teman aku. Atau kalian yang bahkan mau cerita pengalaman horor kalian, boleh kalian langsung email ke sebelah sini. Untuk semua nama-nama di sini, terus kemudian lokasinya itu semuanya samaran ya teman-teman. Jadi temen aku ini namanya Sarah, umurnya sekarang itu 20 tahun. Nah ini sebenarnya ceritanya 2 tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2024an, dimana itu pertama kalinya dia ngerantau ke kota, kita sebut aja Jakarta ya. Karena dia ini kuliah di salah satu PTN yang ada di Jakarta. Dia ini ngerantau bukan sekedar jadi mahasiswa doang, tapi dia juga merupakan pekerja. Karena dia kerjanya juga menjadi host live dan pendapatannya itu gak menentu, dia mencari kos-kosan yang dimana ya paling enggak di bawah 1,5 deh, karena ketika sudah survei kosan sana sini ternyata harganya cenderung di atas 1,5 semua. Setelah beberapa waktu pada bulan Agustus itu, Sarah lihat di Facebook ada salah satu postingan yang dimana menawarkan harga kamar kosan sekitar 800.000 tapi kamar mandinya di dalam dan jaraknya juga nggak terlalu jauh sih, sekitar 20 menit kalau misalnya naik transportasi umum. Sarah tertarik lah dan dia survei ke tempatnya. Surprisingly bagus-bagus aja. Si kamarnya teh 8 pintu di situ teh. Nah 8 pintu itu berhadap-hadapan gitu dan kosannya memang kosan campur sih, tapi ya nggak apa-apa. Nah waktu itu Sarah nempatin kamar kosan yang kedua dari pintu masuk di sebelah kanan. Singkat cerita, Sarah udah mulai menempati si kosan itu, tapi ini sebelum dia mulai tahun ajaran baru ya. Jadi dia di kosan itu hari pertama memang belum bisa tidur karena kayak masih penyesuaian kan. Sarah selesai beres-beres kosan itu jam 8 malam. Nah kemudian dia mandi dan jam 10-nya itu dia siap-siap buat tidur. Tapi entah kenapa dari jam 10 sampai jam 2 itu dia bener-bener nggak bisa tidur. Akhirnya dia pakai buat scrolling TikTok. Alhamdulillah setelah scrolling TikTok, nonton di YouTube, dia bisa tidur juga di jam 2:30 dan besokannya dia kebangun di jam 8. Nah pagi itu jam 8 dia buka jendela dan kemudian ngelihat keadaan sekitar kayak, wah kok sepi nih, apa pada kerja ya? Karena kan memang si penghuni-penghuni kosan lainnya itu pada pekerja kan masuk dari jam 8, pulang jam 5 sore atau jam 6 sore. Tapi sayup-sayup dia ngedenger suara kayak ada orang yang lagi masak dari kamar kosan sebelah kanan. Kayak ada suara wajan, terus suara spatula yang beradu orang kalau lagi ngongseng gitu kan. Waktu itu Sarah mikirnya cuma kayak, oh ya baguslah berarti aku nggak sendiri. Hari itu jadinya dia nge-live TikTok atau dia mulai kerja itu sekitar jam 2 siangan. Dia live kayak biasanya, dia jual-jualin produknya. Di tengah-tengah live tersebut tiba-tiba kamar kosan Sarah diketuk. Ketukannya tuh dia pelan-pelan, Sarah bangunlah, dia buka pintu, tapi kok nggak ada siapa-siapa. Lah, perasaan tadi ada yang ngetuk gitu. Siapa ya? Mungkin ya salah denger doang atau memang tadi diketuk berisik kali atau gimana. Sarah kembali ke tempat live-nya dia mulai live lagi tapi dengan suara yang cenderung lebih rendah. Berharap nggak mengganggu siapa-siapa. Tapi kemudian pintu kosannya diketuk lagi. Sekarang ketukannya lebih keras dan terdengar ada suara cewek juga. Mbak, tolong ya jangan berisik, saya mau nidurin anak saya. Sarah cuma nge-freeze aja, dia diem. Oh berarti dia lagi ditegur nih sama tetangga kosannya yang sebelah kanan itu mungkin. Karena gak ada siapa-siapa lagi di 8 pintu kosan itu selain dia sama mbak-mbak yang kayaknya tadi lagi masak-masak itu. Tapi Sarah mikir kayak, perasaan suara gue kecil deh tadi. Ih ngeselin banget, adalah dongkol di hatinya. Tapi karena gak mau ambil pusing, dia pun end live tersebut. Hari demi hari berlalu, aktivitas Sarah pun seperti biasa aja, kayak makan, tidur, live TikTok. Karena kan dia belum masuk tahun ajaran baru tuh. Selama dia live TikTok juga, dia sering ditegur oleh mbak-mbak yang kemungkinan ada di sebelah kanan tersebut. Dia sering lah diketuk pintunya, terus dibilang jangan berisik. Padahal dia ngerasa suara dia biasa-biasa aja. Terus anehnya tiap dia buka pintu setelah pintu itu diketuk, itu suka nggak ada siapa-siapa. Pada saat dia buka pintu itu dia selalu nyium bau bawang. Ya kayak kalian tau nggak sih kalau kalian lagi abis ngupasi bawang, nah si bawang itu teh kalau banyak mah suka nempel gening di badan teh. Dan juga suara orang masak itu terdengar hampir setiap hari di jam-jam tertentu. Terus Sarah cerita ke aku kayak gini, tahu gak sih yang bikin janggal itu sebenarnya? Kan waktu tempo hari dia negur aku, dia bilang jangan berisik, anak aku mau tidur. Tapi gak pernah tuh aku ngelihat ada bayi atau denger suara bayi atau
lihat Batita deh atau Balita di lingkungan tersebut nggak pernah. Bahkan ketemu si mbak-mbak dari kamar sebelah kanan pun nggak pernah. Padahal dia tuh kedengeran masak, tapi pintu dia tuh selalu tertutup rapat. Ya kalau masak gimana sih kalau misalnya pintunya tertutup rapat, apalagi di kosan gitu kan, kosan 2 petak kayak gitu. Ya mabak lah gitu. Apa sih mabak bahasa Indonesianya? Pokoknya ngebulah si asapnya teh. Sampai suatu hari Sarah ini kenalan sama salah satu penghuni di kos tersebut, di mana kamar si penghuninya ini ada di depan kamar sebelah ini. Mbak itu namanya Mbak Rani. Mbak Rani ini pekerja, umurnya 25 tahun dan dia udah 5 tahun ada di kos tersebut dari umur dia 20 tahun. Rani sama Sarah ini biasanya dia main atau gak keluar itu di atas maghrib gitu, di atas jam 6 atau di atas jam 7. Karena FYI dari jam 8 sampai jam 5 itu biasanya kosong melompong, cuma ada Rani doang karena yang lainnya pada kerja. Waktu itu hari Selasa, Mbak Rani ini ngambil cuti karena dia head hari pertama. Sarah ngerasa ya udah ada temen nih. Akhirnya Mbak Rani ini mainlah ke kosannya Sarah. Mereka makan-makan bareng, yang ngobrol, ketawa-ketawa gitu. Agak berisik biasa sih cewek kalau misalnya lagi gosip gimana sih. Setelah ketawa-ketawa itu Sarah bilang, Mbak jangan ketawa kenceng-kenceng, aku suka ditegur nih sama cewek sebelah ini, emang agak rese orangnya. Dengar omongannya Sarah, Mbak Rani bingung, kayak hah cewek siapa? Di situ Sarah bilang, itu loh yang kamar sebelah aku, soalnya dia tuh sering masak-masak gitu tiap pagi dan aku pernah tuh ditegur waktu aku lagi live TikTok, katanya jangan berisik, anak saya mau tidur, padahal mah aku udah pelan-pelan suaranya. Terus Mbak Rani bilang, kayaknya orang sebelah kamu mah karyawan deh, dia kan kerja tiap pagi jam 8. Biasanya dia pulangnya malaman juga, soalnya dia kayak SPG gitu. Di situ sebenarnya Sarah kayak mikir, wah perasaan tiap hari aku denger deh dia masak, tapi memang hari ini nggak kedengeran nih pada saat Mbak Rani ini cuti. Kayak kenapa nggak kedengeran? Apa mungkin dia kerja atau gimana? Tapi Sarah nggak ambil posisi, di situ kayak, oh ya udahlah. Sampai tibalah hari yang dinanti-nanti. Sarah pun masuk sebagai mahasiswa baru di kampusnya. Sarah ini masuk jam 7 pagi, kemudian pulang jam setengah 12. Karena excited nih sama teman-teman barunya yang berjumlah 3 orang cewek itu, Sarah pun mengundang teman-temannya untuk berkunjung ke kosannya. Untungnya saat itu, salah satu temannya Sarah yang namanya Nara itu bawa mobil. Tibalah di kosan, kami duduk berbincang-bincang, kami makan, terus si Ica nyeletuk, lo beneran ini kosan 800.000 per bulan? Ini di Jakarta loh, ya kali lo bisa dapat segitu, mana kamar mandinya di dalam, lumayan bagus sih kalau menurut gua mah. Terus Sarah menjawab, iya bener kok 800.000, aku juga dapatnya dari Facebook. Ica bilang kayak gini, minta dong nomor ibu kosnya, gua pengen nih ngekos di sini kalau misalnya ada yang kosong mah. Dengar hal itu, Sarah sebenarnya seneng banget karena akhirnya dia punya teman kalau misalnya memang si Ica jadi nih pindah ke sini. By the way, Ica juga sama kayak Sarah, mahasiswa yang sambil kerja gitu. Setelah jam menunjukkan pukul 3 sore, akhirnya teman-teman Sarah pun pamit untuk pergi. Sekitar jam 4-an ketika Sarah selesai mandi, Ica mengirim pesan kepada Sarah. Sar, gue udah chattingan nih sama ibu kos lu. Katanya kamar kosan sebelah kanan lu itu kosong. Dan rencananya 2 minggu lagi gue bakalan survei ke sana. Dan kalau cocok sih gue bakal langsung pindah ke tempat itu hari itu juga. Dan ibu kosan bilang 2 minggu itu bakal dibersihin dulu nih karena memang udah kosong agak lama. Pada saat baca pesan itu kayak, hah sebelah kanan itu mah bukannya ditempatin sama cewek yang sering negur aku itu, apa nggak salah? Dia balas lah Ica, yakin Ca sebelah kanan? Emang kosong itu? Terus Ica bilang kayak gini, ya gue nggak tahu lah, orang kata ibu kosan itu kosong kok. Di saat Sarah lagi diem terus juga mikir mencerna apa yang terjadi, tiba-tiba terdengar suara onsreng-onsreng masak lagi dari kamar sebelah kanan. Bukan bener, nggak kosong itu mah. Tapi ya udahlah, biarin aja. Mungkin si ibu kosannya salah ngomong kali, harusnya sebelah kiri bukan sebelah kanan. Dan karena masih ada waktu 2 jam lagi sebelum penghuni kosan yang lainnya pada datang, Sarah menggunakan waktu itu untuk live TikTok. Pada saat di tengah-tengah live TikTok tersebut, tiba-tiba pintu kamar si Sarah diketok lagi. Awalnya memang diketuknya pelan-pelan. Sarah ngerti lah, oke, berarti nggak boleh terlalu berisik nih. Padahal dia ngerasa udah nggak berisik. Akhirnya dia menurunkan volume suaranya seperti biasa. Tiba-tiba diketuk lagi dan ini lebih keras. Sarah diemin, dia nggak live TikTok selama 15 menit. Tiba-tiba diketuk lagi. Dan sekarang tuh diketuknya agak lebih kasar tuh dengan bilang kayak gini, Mbak, dibilang tuh nggak usah berisik ya nggak usah berisik. Kenapa sih? Nggak bisa apa? Diam. Orang ini saya mau nidurin anak saya kok. Karena emosi, Sarah pun beranjak dari tempat duduknya. Dia buka pintu dan seperti biasa nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa di sana. Yang ada cuma kecium bau bawang doang.
Dan karena terdengar nih di kamar sebelah kanan itu ada yang lagi oseng-oseng, ada yang lagi masak, akhirnya Sarah memberanikan diri untuk mengetuk kamar itu. "Mbak, permisi." Tuk tuk tuk. "Permisi, assalamualaikum." "Permisi, assalamualaikum." Ada mungkin sekitar 5 menit dia ngetuk-ngetuk pintu bilang assalamualaikum, assalamualaikum, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Dan suara yang lagi masak itu tetap terdengar. Ya Sarah waktu itu mikirnya, berarti yang ini orang emang rese nih. Udah dia negur gua, giliran mau ditegur balik, malah nggak mau bukain pintu dia. Sarah pun balik ke kamar, dia lanjutin live, dan selama live itu tidak ada gangguan sama sekali. Malam-malam habis maghrib sekitar jam 6:30, Sarah ngedengar ada suara seperti langkah kaki dan berisik-berisik di luar kosan. Sarah pun ngeliat ke luar jendela. Dia ngeliat ada ibu kos bersama seorang pria parubaya gitu. Dia pakai kopiah dan juga baju koko dan juga sarung. Terus Sarah ngira, oh itu ustadz tuh. Tapi yang bikin Sarah kaget adalah ibu kos dan bapak-bapak itu masuk ke kamar kos sebelah kanan nih, yang tadi diketuk-ketuk sama si Sarah ini. Dan mereka masuknya pun pakai kunci yang dipegang sama ibu kos. Kayak aneh kan? Kalau misalnya memang ibu kos itu mau mengunjungi si cewek yang negur tadi, harusnya ya si cewek itu gak sih yang bukain pintu yang kuncinya dari dalam. Rasa penasarannya tinggi, Sarah pun keluar kamar. Dia pura-pura nih nyapu-nyapu depan kosan. Ya siapa sih yang kayak gitu? Aku dulu kayak gitu. Kalau saya aku kepo sama sesuatu, yaudah aku pura-pura nyapu di halaman gitu. Oke, next. Pas lagi pura-pura nyapu halaman itu, tiba-tiba Mbak Rani keluar dari kamarnya dan papasan lah sama Sarah ini. Terus Sarah bilang ke Mbak Rani, Mbak, ada apa tuh? Kok rame-rame? Terus Mbak Rani jawab, kayaknya ibu kosan mau ini deh, biasa mau ngebersihin kamar kos itu. Biasanya 3 kali dalam sebulan tuh emang dibersihin, didoain gitu deh. Sarah waktu itu bingung dong. Hah? Doain apa? Emang ada apa? Mbak Rani pun jawab dengan santai, biar penghuninya enggak ngegangguin kita penghuni. Sarah bingung di situ, kayak maksudnya penghuni yang kayak gimana Mbak? Kayaknya emang sebelah kanan tuh ada deh. Soalnya aku juga pernah ditegur tuh sama cewek itu yang sebelah kanan. Dia kayaknya punya anak tuh. Itu loh Mbak yang aku ceritain waktu itu, yang orangnya suka negur. Mbak Rani di situ agak shock. Dia bilang, jadi yang kamu maksud tuh waktu itu yang kosan sebelah kamar itu, kirain aku yang sebelah kiri maksud kamu itu. Kalau yang sebelah kanan mah udah kosong, udah 2 tahun dia kosongnya. Dan emang kosongnya itu gara-gara penghuni sebelumnya itu mengakhiri dirinya sendiri karena dia diduga postpartum depression gitu setelah dia melahirkan. Aku tahu karena aku udah 5 tahun di sini, Sar. Aku juga ada waktu pada saat warga menemukan jasadnya 2 tahun yang lalu. Perasaan waktu kemarin dia negor deh. Terus berarti selama ini kalau aku sendirian di kosan itu aku ditemenin sama... Gak mau cerita panjang lebar di luar, takut kedengeran sama ibu kos. Akhirnya Sarah ngajakin Mbak Rani untuk masuk ke kosannya. Dia ceritain lah apa yang dia alami semuanya dari awal. Dan Mbak Rani ngejawab itu dengan tenang. Sarah, tahu nggak, sebelum kamu ini ada juga tuh yang memang ngekos di kamar kamu ini, namanya Andin. Dan dia juga ngerasain hal yang serupa. Dia ngalamin juga hal yang serupa kayak kamu. Dan gak lama dari itu dia cuma sebulan di sini, habis itu dia pindah. Dan setelah Andin pun banyak orang-orang yang ngalamin hal tersebut. Bahkan ada yang udah berkeluarga juga, ada yang juga cowok di sini, tapi mereka tuh pada nggak betah. Ya mungkin itulah alasannya kenapa kamar kos kamu ini sewanya cuma 800.000 per bulan. Tapi mungkin ya kalau soal harga sewa itu aku nggak tahu sih pastinya karena apa. Tapi bisa jadi nggak sih karena hal itu juga. Yang aku tahu cuma cerita soal Teh Ece. Siapa Teh Ece? Masuk kita. Teh Ece ini dia cewek sih, masih muda. Dia itu ngerantau dari Subang ke sini, dan Teh Ece itu memang udah 7 tahun tuh di sini. Kalau dihitung sampai sekarang ya, dia tuh 2 tahun lebih senior lah daripada aku di kosan ini. Dia tuh waktu awal ngekosnya sama suaminya gitu, dia biasalah kayak pasutri biasa, harmonis, dan dia juga kelihatannya baik-baik aja, ceria. Sampai waktu itu Teh Ece ini hamil. Aku juga nggak tahu persisnya gimana, tapi setelah Teh Ece hamil itu suaminya malah jarang pulang. Dalam kehamilan 9 bulan itu bisa dihitung jari lah suaminya pulang itu. Nah karena suaminya jarang pulang, aku sebagai tetangga kos yang baik juga membantu-bantuin lah Teh Ece ini, kayak nemenin dia
kalau misalnya nggak ada siapa-siapa, bantuin dia, kadang masak buat dia juga, ngedengerin dia cerita. Jadi aku lumayan tahu banyak lah soal Teh Ece ini. Karena kan Teh Ece sendiri nggak kerja. Teh Ece itu hidupnya dari transferan dari suaminya. Jadi suaminya ini meskipun dia jarang pulang, tapi dia transferan mah tetap lancar. Cuma dari proses persalinan, kemudian mengurus bayi newborn, itu Teh Ece lakuin sendiri. Beberapa kali sih aku temenin ke bidan buat ngecek, buat ini, tapi aku nggak selalu bisa nemenin. Setelah bayinya itu berusia 2 bulan, belakangan Teh Ece tahu kalau suaminya ini ternyata nikah lagi, dan nikahnya sama janda kaya yang rumahnya ada di Menteng. Dan itulah sebabnya suaminya ini jarang pulang. Teh Ece waktu tahu itu nangis kejer karena aku ada nih di sebelahnya pada saat dia tahu kabar itu. Dan semenjak hari itu bagi aku Teh Ece bukan Teh Ece lagi, karena tiba-tiba dia jadi lebih sering marah-marah, dia sering nangis sendiri, terus juga dia udah nggak seceria dulu deh. Dia kadang aku kalau ngelihat kosannya dibuka tuh pas pintunya itu kayak berantakan gitu, kosannya tuh nggak pernah bersih, entah kenapa. Nah, kamu tahu nggak cowok-cowok di sebelah kamar aku ini? Nah, cowok-cowok di sebelah kamar aku ini kan dia biasanya memang tiap malam tuh suka nyanyi-nyanyi gitu kan. Biasanya pakai gitar. Waktu cowok-cowok ini lagi main gitar, lagi asik nyanyi, tiba-tiba mereka diplototin sama Teh Ece. Diplototinnya dari mana? Dari jendela kosnya itu. Teh Ece ada di depan jendela kosnya, langsung melototin mereka, terus bilang berisik kayak gitu. Dan itu pun ngomong berisiknya itu pakai bahasa Sunda. Dia bilang gandeng. Karena ngerasa bersalah ya akhirnya sampai sekarang nggak pernah nyanyi-nyanyi lagi tuh cowok-cowok di kamar sebelah. Dan dia pun nggak sekali dua kali tuh kayak gitu, berkali-kali negur orang-orang tuh pada kayak gitu. Pokoknya orang-orang yang beraktivitas di malam-malam tuh, atau bahkan di pagi hari, di siang hari, itu sering ditegur sama dia, walaupun memang kita nggak berisik ya. Lama-kelamaan penampilannya juga nggak terawat, dan kalau ketemu pun dia nggak pernah nyapa. Bahkan ke aku yang pernah, istilahnya aku pernah gitu loh untuk membantu dia, tapi dia nggak pernah nyapa aku. Kan biasanya Teh Ece keluar lah untuk sekedar beli sayuran atau beli makan, tapi itu nggak pernah keluar lagi selama 3 hari. Tangisan bayinya yang sering kita dengar pun tuh nggak pernah terdengar lagi. Karena khawatir, akhirnya penghuni kos yang lain mencoba untuk menghubungi Teh Ece ini, tapi setelah kamarnya diketok-ketok itu nggak pernah ada jawaban. Akhirnya kita pun lapor ke ibu kos, dan kita sepakat untuk mendobrak pintu kosnya itu. Dan pada saat pintu itu dibuka, ditemuin Teh Ece ini udah dalam keadaan tidak bernyawa, sambil merangkul si bayinya yang masih 5 bulan itu. Di mulutnya Teh Ece itu keluar busa gitu, dan di sebelah Teh Ece ada salah satu obat nyamuk cair yang berbentuk botol, dan di sebelah si dede bayi itu ada dot susu. Tahu kan dot susu yang warnanya pun udah menghitam, udah kehijauan menghitam gitu. Dan setelah diotopsi di rumah sakit, akhirnya diketahui bahwa mereka ini menegak racun dalam jumlah yang tidak wajar, yang melebihi batas. Setelah Mbak Rani cerita mengenai hal itu, Sarah pun menemui ibu kos dan Ustadz yang tadi bersama ibu kos tersebut. Dia menceritakan segalanya tentang apa yang dia alami. Kemudian Pak Ustadz dan juga ibu kos sepakat untuk mendoakan lagi si kamar kos tersebut secara lebih rutin lah. Jadi yang tadinya 3 kali jadi 4 kali dan berlanjut sampai 5 kali. Dan Sarah pun walaupun tahu itu kamar kos akan didoain lebih rutin, dia tetap pindah karena demi kewarasan dia. Nggak apa-apa nyari harga yang mahal, nggak apa-apa. Mumpung banget si terornya nggak lebih daripada ini gitu kan. Takut ya kalau misalnya lebih daripada ini, apalagi kalau udah nyentuh fisik gitu kan. Karena setelah didoakan secara rutin pun gangguan dari kamar kos sebelah kanan ini nggak berhenti, dan juga beberapa kali orang yang ngekos di bekas tempatnya Sarah ini mengalami hal serupa. Akhirnya 2 kamar kosan yang bersebelahan, yang sebelah kanan itu dan bekas si Sarah ini dibongkar dan dirubuhkan, dan sekarang dibangun rumah untuk anak si ibu kos tersebut. Begitulah cerita dari teman aku Sarah. Makasih banyak ya kamu udah mau cerita. Kasihan banget ya Allah. Aku cuma bisa berdoa bahwa semoga Teh Ece dan juga anaknya Teh Ece yang masih bayi tenang dia.